Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berpertemuan kembali, diberi hidayah oleh Allah dan perlu kita syukuri. Hari ini kita menunaikan sholat Isya, insya Allah sholat tarawih. Bapak Ibu dirahmati Allah, tak lupa sholawat serta salam kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hari yang ke-17 gitu. 18. Jangan bisa merasakan jamaahnya kira-kira mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Malah maju, malah diperjelas maju. Niki kula nggih curcol mawon nggih curhat. Jadi kadang-kadang niku enten sing ngejak buka bersama. Nek jare rencana kula niki jare sampe terkadang buber niku malah marahi ninggalke sholat. Tapi sebenarnya tergantung yang membangun konsepnya caranya. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya di sini akan menyampaikan sedikit orang baik menurut Allah. Mungkin adik-adik nulis judul tulisannya adalah orang yang baik menurut Allah. Orang yang baik menurut Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum saya memberikan informasi ini, saya sedikit cerita ya Pak Ibu. Saya tadi itu habis mengadakan acara di Bangko itu berbuka puasa dan membagikan bingkisan kepada para guru TPA sekecamatan. Jadi dihadiri oleh para guru-guru TPA. Nah, tujuannya itu supaya mereka itu semangat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita itu belajar Islam itu tidak ada hentinya. Belajar Islam tidak ada hentinya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "May yuridillahi bihil khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diberikan oleh Allah khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah berikan dia pemahaman agama, pandai berpintar agama, pintar agama, pintar ilmu agama, pintar ilmu Islam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, insya Allah semua ilmu bagus. Insya Allah semua ilmu bagus. Tetapi Bapak Ibu dirahmati Allah, sangat penting ilmu Islam. Jadi buatan lapor oleh tekon ustadz yang boleh saja. Ketika tidak paham, ya kita memang harus bertanya kepada para ustadz atau ulama yang kita ketahui. Tapi di sini Bapak Ibu dirahmati Allah, ini adalah iming-iming Allah. Artinya para ulama mengatakan mengenai hadis ini adalah orang ini orang yang pengen baik, ya, maka dia harus belajar Islam. Baik menurut Allah. Akhirnya dianjurkan untuk belajar Islam. Nah, nek diiming Allah seperti itu berarti ya, belajar Islam itu sangat penting.
Terus selanjutnya adalah, nah siapa yang mengajarkannya, Pak? Nah, ini. Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, itu nanti bagian dari generasi kita, Pak. Kita juga tidak akan bisa hidup lama-lama di dunia ini. Ya, tidak bisa hidup lama-lama. Makanya penting sekali untuk belajar Islam di situ. Bahkan kita belajar niku banyak gurunya, Pak, kalau bisa, Pak. Belajar banyak gurunya. Ya. Tidak hanya satu. Semua itu tidak ada orang yang ahli setelah ahli segalanya, nggak ada. Makanya para Imam Syafi'i itu ketika menjadi seorang mufti, beliau itu mufti ya, mufti seorang ulama besar itu gurunya totalnya 300. Nih gitu, awalnya Dewi ini saat ini kita Pak, ini ada guru Pak, yang umur siji Pak. Artinya bahwasanya referensinya banyak. Kalau kita belajar banyak. Nah, mayuridillah bihi khairan yufaqihu. Nah, terkadang Pak, mohon maaf sekali Pak, persepsi agama kita itu tergantung dari kita sendiri. Ini mohon maaf sekali Pak. Terkadang untuk sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam itu terkadang bagi kita sendiri khalayak ramai ini mungkin sudah sebagian dari umum, terkadang memandang remeh, termasuk guru TPA. Kalau arah ke sana, bayangkan Pak Gen, saat ini Arab Cina bahasa Inggris yang larang sensasi saat itu bayar baik penting nih soal masa depan alasannya. Nih sinau matematika, rapopo saya larang, saya pinter ngomongnya. Olimpiade 500.000 sesasi apa seminggu rapopo. Bareng urusan maca Quran gratis lagi di masjid ini. Jadi kalau urusan agama Pak gratis. Dan anehnya, mohon maaf, anehnya nih, orang yang tidak berkontribusi, kalau yang tidak banget nih, kalau semua ya. Orang yang tidak memberikan kontribusi itu kadang-kadang berkomentar. Harusnya itu kalau jadi usaha TPA itu yang ikhlas, biar pahalanya banyak. Wis kon ikhlas, kon sabar, kon nompo protese wali murid. Terus salah ke anaknya kok TPA kok nangis, bayar yo orang kakean protes. Ini fakta di lapangan seperti itu, Pak. Ini yang diderita para guru TPA itu seperti itu. Curcolnya sebagian besar kayak gitu. Modelnya, mohon maaf, naudzubillah, semoga kita enggak ya. Modelnya itu pengen seperti bengkel. Guru TPA dijadikan seperti bengkel motor. Atau bengkel cuci motor. Jadi mlebu wis kanggo resik, mlebu metu wis resik. Nah, Pak Ibu dirahmati Allah. Inilah yang bahwasanya terkadang memahami Islam itu jadi anak-anak itu guru TPA aku ini. Nah, padahal di zaman Umar bin Khattab, Pak, di zaman Umar bin Khattab itu orang yang bisa memahami Islam jadi rujukan, Pak, beneran. Jadi rujukan dan dibayar mahal. Jangan pernah kertas Timur Tengah itu seorang anak yang bacaannya bagus itu SMP bahkan itu kalau ada yang mengatakan itu jadi imam, benar jadi imam. Bagus, fasih, baca panjangnya benar jadi imam. Itu boleh, kalau memang tidak ada yang lain ya boleh. Kalau ada yang lebih tua maka yang dipilih yang paling tua. Itu gitu. Kaidahnya gitu Pak. Kalau ada yang pinter, ada yang tua, dipilih yang tua. Kalau tidak ada yang pinter, sing pinter sing nom, sing dipilih sing nom. Jadi nggak boleh Pak, sing bener aku nggak bisa. Dalam Islam pun nggak bisa paling bener aku nggak bisa. Nah, makanya Pak Ibu dirahmati Allah, di sini saya menasihati pribadi jemaah sekalian, pentingnya kita itu belajar Islam, membahas tentang Islam. Kalau bisa anak-anak itu pelajaran pertama yang harus dididik adalah Islam. Karena di dalam Islam ini anak diajarkan akhlak,
Ini penting sekali. Bahwasanya, nah itulah kenapa dijadikan oleh Allah, dikatakan oleh Allah tadi apa? Orang yang paling baik di mata Allah. Karena apa? Dia paham. Kalau sudah belajar Islam dia paham. Saya sebenarnya lebih menasihati saya pribadi sekali. Karena penting bahwasanya terkadang orang itu mohon maaf gaco maju takone keri. Itu ada yang mengatakan seorang ustadz ya, dulu itu namanya orang gila itu kayak gituan. Nek jenengan itu nggak tahu tempatnya atau nggak tahu jalannya, jenengan tanya dulu atau melaku dulu. Tanya dulu. Jenengan yang mencari alamat melaku sih, nama alamatnya kiri. Nah, tanya dulu. Nah, itulah kenapa kita belajar Islam di sini, Pak. Biar kita paham dulu, Pak. Lalu baru melaksanakan. Al-amal qablul amal. Jadi amal pengetahuan sebelum amal itu penting sekali. Ya, Pak. Oke. Apalagi di bulan puasa banyak hal yang harus kita pahami, membatalkan puasa apa dan yang harus dilakukan di bulan puasa apa ya, biar kita mendapatkan pahalanya banyak kalau mendapatkan ilmu Islam. Saya ucap sekian, semoga bermanfaat. Bapak Ibu dirahmati Allah. Sekali lagi ini sudah di hari ke-18. Mari kita semangat. Ini ibaratnya kita sudah terlanjur basah. Nek terlanjur basah kita ngelokro, ibaratnya perjalanannya menjadi rugi. Dengan terlanjur basah jika tidak dimaksimalkan ibaratnya gasirati oke, maka menjadi rugi. Saya ucap sekian, aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.